Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin cek sound terlebih dahulu. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Siska? Baik, suara terdengar dengan jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Abid? Baik, suara terdengar dengan jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Dani? Baik, suara terdengar dengan jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Amir? Baik, suara terdengar dengan jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Iqbal? Baik, suara terdengar dengan jelas. Selanjutnya, cek slide PPT. Silahkan, Amir. Baik, PPT berjalan dengan lancar. Selanjutnya, cek sound video. Lebih daripada sekedar ketidakmampuan atau disabilitas fisik, dan banyak pribadi yang bergumul dengan problem kesehatan mental. Baik, video berjalan dengan lancar. Sebelum memulai presentasi, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Semangat, skema, berdayakan, disabilitas. Go Pimnas 37. Baik, saya kembalikan ke host. Masih ada waktu 1 menit 35 detik, bisa dioptimalkan untuk menyiapkan yang lain, atau kalau dirasa cukup kita mulai presentasi di menit 20.00. Baik, silakan kelompok 19 untuk presentasi. Waktunya 10 menit, bisa dimulai dari sekarang. Lebih daripada sekedar ketidakmampuan atau disabilitas fisik, dan banyak pribadi yang bergumul dengan problem kesehatan mental. Di balik setiap keterbatasan ada kekuatan. Stigma negatif dari masyarakat tak jarang membuat mereka mengalami tekanan, stres, bahkan bunuh diri. Kini skema hadir untuk mereka. Ciptakan lingkungan inklusif. Mari mulai perjalanan menuju pemahaman dan penerimaan yang baik. Mereka ada, namun sering tak dianggap. Itulah yang dialami oleh disabilitas fisik. Disabilitas fisik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain akibat amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
Penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Magelang menempati urutan tertinggi dengan jumlah 3.368 orang. Data tersebut bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Magelang. Disabilitas fisik seringkali masih mengalami diskriminasi dan perspektif negatif oleh masyarakat karena dianggap berbeda. Hal tersebut menurut Pratiwi menyebabkan disabilitas rentan terhadap sumber stres sehingga memengaruhi penerimaan dirinya. Selain itu, rendahnya resiliensi atau upaya individu untuk bangkit dan bertahan dari segala permasalahan atau keterburukan semakin memperburuk kondisi kesehatan mental, serta lingkungan yang kurang inklusif menjadi permasalahan bagi disabilitas fisik. Permasalahan mitra dari hasil wawancara menunjukkan bahwa belum adanya pelaksanaan program edukasi kesehatan mental, sehingga kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mental masih kurang. Ditambah lagi dengan akses konseling yang terbatas dan tingkat resiliensi yang rendah pada komunitas. Dewan Penilai yang terhormat, kami tim skema yang diketuai oleh Muhammad Iqbal Fanani dengan anggota Siska Amelia, Priyandani, Abid Nur Sugesti, dan Amiruddin Akhyar dengan dosen pendamping Bapak Hijrah Eko Putro MBD dengan bangga mempersembahkan skema Sekolah Kesehatan Mental melalui Peer Counselor Training sebagai upaya peningkatan resiliensi bagi komunitas disabilitas fisik Warsamundung Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penilai yang terhormat, Sekolah Kesehatan Mental merupakan program ruang pemberdayaan kesehatan mental bagi disabilitas fisik melalui serangkaian aktivitas dengan metode psikoedukasi melalui Peer Counselor Training atau pelatihan konselor sebaya yang mengadopsi dari teori Tyndall dan Gray yang terbukti untuk meningkatkan resiliensi. Oleh karena itu, program skema bertujuan untuk menyediakan edukasi kesehatan mental, menyediakan program konselor teman sebaya sebagai akses konseling, dan meningkatkan resiliensi sebagai upaya penerimaan diri melalui konseling. Komunitas Warsamundung merupakan organisasi yang menaungi beberapa jenis disabilitas dengan mayoritas disabilitas fisik. Berikut merupakan profil dari sasaran program skema. Metode pelaksanaan program dilaksanakan 100% tatap muka di Perpustakaan Muda Bakti Desa Serunggung. Dengan sasaran 17 anggota komunitas Warsamundung terhitung 8 pertemuan dimulai dari tanggal 1 Juni hingga 13 Juli. Program skema telah mencapai progres 95%, diawali dengan tahap persiapan yaitu 1. Koordinasi dan penyamaan persepsi pengabdi dan mitra, 2. Pengurusan izin kegiatan dengan Dinas Sosial Kabupaten Magelang, 3. Penyiapan sumber daya serta sarana dan prasarana kegiatan, dan yang keempat penyusunan buku pedoman mitra, berkonsultasi dengan konselor, psikolog, dan dosen pendamping. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan program skema diawali dengan sosialisasi dan pemilihan calon konselor sebaya pada 1 Juni 2024. Dihadiri 52 anggota komunitas yang selanjutnya akan mengikuti seleksi calon konselor sebaya dan terpilihlah 17 sasaran. Dilanjut dengan 7 aktivitas topik, apresiasi, dan evaluasi untuk 17 sasaran tersebut. Dimulai dari pelaksanaan aktivitas topik 1 pada tanggal 8 Juni 2024 dengan materi kesehatan mental dalam perspektif disabilitas fisik. Kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman pentingnya kesehatan mental, salah satunya melalui expressive writing. Kemudian dilanjut dengan aktivitas topik 2 pada tanggal 15 Juni 2024 dengan materi jenis dan pengelolaan emosi. Dilanjutkan dengan bantuan media flashcard emosi dan trapesium usia agar sasaran mampu mengidentifikasi emosi dan melakukan journaling. Aktivitas topik 3 pada tanggal 22 Juni 2024 dengan materi keterampilan komunikasi dan membina hubungan. Sasaran diajak melakukan forum group discussion sehingga mampu mengkomunikasikan gagasan, perasaan maupun ide-ide yang dimiliki. Lalu aktivitas topik 4 terlaksana pada 22 Juni 2024 dengan materi pengenalan, prinsip, dan kode etik bagi konselor sebaya pada konseling sebaya. Setelah pemaparan materi, sasaran diajak untuk melakukan group discussion agar lebih memahami hakikat konseling sebaya dan konselor sebaya. Aktivitas topik 5 terlaksana pada 29 Juni 2024 dengan materi keterampilan dasar konseling sebaya dilakukan dengan teknik langsung menggunakan media modeling dan roleplay, sehingga di akhir aktivitas ini sasaran mampu memahami, mempraktikkan, dan memiliki keterampilan konselor sebaya dengan indikator attending, empati, paraphrasing, klarifikasi, konfrontasi, genuine, pemecahan masalah, membuka dan menutup sesi konseling. Aktivitas topik 6 terlaksana pada 30 Juni 2024 dengan materi prosedur layanan konseling sebaya dan alih tangan kasus. Pada aktivitas ini juga dilaksanakan konseling kelompok untuk membantu sasaran memahami permasalahan serta upaya penyelesaiannya.
Aktivitas topik 7 terlaksana pada 6 Juli 2024. Maaf Kak Priandi, suaranya ke mute. Baik, aktivitas topik 7 terlaksana pada tanggal 6 Juli 2024 dengan materi praktik masalah dan sesi konseling dengan metode role play dan modeling. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan apresiasi konselor sebaya pada tanggal 13 Juli 2024 untuk mengukuhkan kader konselor sebaya yang telah terbentuk dan apresiasi terhadap komitmen sasaran selama pelaksanaan. Adapun tahap yang terakhir, yakni evaluasi, dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian program dan mengidentifikasi kendala yang dialami selama pelaksanaan. Tahap ini, pengabdi memberikan pre dan post test untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada mitra. Tim penilai yang terhormat berikut merupakan perbandingan exciting mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program ditinjau dari dampak kognitif, menunjukkan adanya perubahan terlihat dari hasil pretest dan post-test yang meningkat pada materi kesehatan mental, materi kenali jenis dan pengelolaan emosi, serta materi pengenalan konselor sebaya. Dilihat dari dampak resiliensi, terjadi peningkatan terlihat dari skor pretest dan post-test. Sedangkan dampak keterampilan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Hal tersebut terlihat dari awal pelatihan, mitra belum memiliki keterampilan berkaitan dengan komunikasi dan membina hubungan, keterampilan konseling sebaya, dan pengenalan konselor sebaya. Selanjutnya, ini adalah luaran program kami, yaitu luaran wajib berupa laporan kemajuan, laporan akhir, buku pedoman mitra, dan sosial media. Berikut publikasi konten wajib kami setiap tanggal 5. Selanjutnya, luaran tambahan berupa terbentuknya tim konselor sebaya, media kartu emosi, buku pedoman mitra ber-HKI, publikasi program di media massa, self-help book disabilitas fisik, website edukasi, dan telekonseling. Potensi hasil program kami terlihat dari 3 aspek, yaitu aspek pendidikan, meningkatkan kesadaran kesehatan mental, disabilitas fisik secara menyeluruh, aspek kesehatan, meningkatkan resiliensi psikologis anggota komunitas Warsamundung, aspek sosial, meningkatkan ikatan sosial melalui bantuan konseling sebaya. Tim penilai yang terhormat, berikut publikasi konten kami. Agar program skema berkelanjutan, maka kami melakukan kolaborasi dengan model pentahelix terdiri dari 5 bidang, yaitu akademisi bekerja sama dengan UKM Forum Ramah Difabel Unima melalui dukungan program dan kerjasama. Praktisi dengan psikolog klinis Unima melalui pelatihan hipnoterapi dan referral komunitas Warsamundung dengan terbentuknya tim konselor sebaya. Pemerintah yaitu Dinas Sosial Kabupaten Magelang melalui dukungan dan alih tangan kasus. Media dengan adanya Instagram, website edukasi, dan telekonseling. Selanjutnya, serapan dana yang telah digunakan mencapai persentase 99% dengan total penggunaan dana sebesar Rp8.452.609. Berikut testimoni dari sasaran, Kasihan mengatakan kegiatan ini sangat baik dan sangat dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas. Makmun mengatakan kegiatan yang telah dilaksanakan mampu membantunya untuk berkembang. Sedangkan Edi mengatakan bahwa kegiatan sangat luar biasa dan bisa menambah wawasan. Terima kasih kepada Kemendikbudristek, Universitas Muhammadiyah Magelang, dan komunitas Warsamundung. Bersama skema, wujudkan disabilitas berjaya. Skema. Komunitas 37. Baik, sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Monggo Bapak-Bapak penilai, saya persilahkan. Iya, terima kasih host. Pak Musda izin memulai dahulu diskusi. Baik, selamat untuk tim dari Unima ya sekarang kepanjangannya, yang menginisiasi kegiatan sekolah kesehatan mental ya, dengan mitra komunitas disabilitas Warsamundung gitu. Ya. Baik, kami akan melakukan beberapa klarifikasi dan konfirmasi atas kegiatan yang sudah Anda lakukan ya. Mitranya komunitas Warsamundung kan? Iya, Bapak. Iya, baik. Ini di Serumbung apa di Ngablak sih? Tadi kok ada videonya tulisannya Ngablak gitu.
Tapi ada Baik. beberapa kali bilangnya di desa Serumbung gitu. Gimana? Baik, untuk Desa Srikaton, Desa Serumbung, Kabupaten Magelang. Iya, kan ada Kecamatan Ngablak kan ada juga, Kecamatan Serumbung ada juga gitu. Tapi ini Ya, desa Ngablak apa desa Serumbung, Kecamatan Ngablak kan itu untuk beda. desanya di Desa Ngablak, kecamatannya Serumbung, Kabupaten Hmm, Magelang, Bapak. ya, karena beberapa kali ada bilangnya desa Serumbung tadi gitu. Iya, iya baik. Begini, jadi kalau saya lihat di laporan, saya baca di laporan kemajuan, ya saya belum menemukan ada permasalahan yang Anda sebutkan sebagai masalah pengelolaan kesehatan mental di luar Samundung itu gitu. Yang Anda ceritakan itu adalah masalah kesehatan mental para penyandang disabilitas secara umum gitu. Nah, kira-kira bisa nggak dikonfirmasi ke kami itu saat ini? Sebetulnya apa yang terjadi di luar Samundung itu sehingga itu memerlukan solusi berupa sekolah kesehatan mental gitu. Ya. Nah ini belum di laporan kemajuan belum ada dan di paparan Anda sudah belum ada. Jadi yang Anda paparkan itu adalah masalah kesehatan mental secara umum gitu ya, ya. Para penyandang disabilitas itu. Ya silakan. Baik, Bapak izin mengonfirmasi terkait dengan kesehatan mental, yaitu Bisa dibantu slide, Mas. Bisa dibantu slide, bisa digeser kalau misalnya memang ada informasinya di situ. baik yang masalah utamanya yang itu berkaitan dengan resiliensi yang rendah. Dari hasil wawancara dengan ketua komunitas dan fokus group discussion dengan anggota bahwa terdapat beberapa masalah berkaitan dengan kesehatan mental. Yang pertama yaitu eh, para anggota itu mengalami sumber stres karena mereka berada pada kondisi yang berbeda kondisi fisiknya dengan orang lain. Yang kedua adanya stigma negatif dari masyarakat. Maaf saya potong ya. Jadi ini kan istilahnya kan generalisasi ya. Artinya kan kayak seperti kesimpulan gitu. Tetapi fenomena-fenomenanya apa gitu. Yang itu mungkin belum Anda ceritakan gitu. Tingkat resiliensinya rendah gitu. Itu kan seperti apa yang terjadi di anggota komunitas Warsamundung itu gitu. Atau Baik mereka dari butuh apa kok bilang bahwa akses konselingnya terbatas gitu. Ini belum disampaikan. Silakan. Baik Bapak, untuk yang terjadi yang pertama adalah dari anggota komunitas itu masih sulit untuk bisa menerima dirinya sehingga mereka itu belum bisa beraktivitas secara normal. Yang kedua yaitu terganggunya ketika mereka akan mencari kerja karena mereka belum bisa menerima diri dan masih merasa malu, maka mereka itu hanya berdiam diri di rumah saja. Yang ketiga berkaitan dengan akses konseling yang terbatas karena mereka memang mengalami disabilitas dan mereka itu aksesibilitasnya kurang, Bapak, seperti itu. Iya. Ya nanti coba ya. Jadi artinya segala sesuatu itu kan basisnya kan informasi dulu, baru data, kemudian digeneralisasi, akhirnya itu akan disimpulkan gitu loh. Oh ternyata mereka butuh ini gitu. Tetapi narasi itu belum ada. Dan kemudian ini mitranya berapa orang ya? Mitra yang artinya gini, ini tadi itu dari hasil-hasil itu tuh kan pesertanya gitu. Tetapi kalau Anda bilang mitranya itu Warsamundung itu adalah anggota atau pengelola atau pengurus gitu. Silakan. Baik Bapak, untuk anggota di komunitas Warsamundung sendiri itu terdapat 550 dan mayoritas disabilitas fisik dan sasaran kami adalah 17 orang. 17 ya. Dari tadi sudah disampaikan ya 17. Itu 17 itu bukannya peer counselor-nya ya. Bukan itu mitranya itu adalah yang mau jadi peer counselor gitu. Iya, benar Bapak. Jadi Oh. untuk mitranya itu yang akan menjadi peer counselor, yang akan menjadi konselor sebayanya. Nah, terus kemudian hasil program Anda apa tadi? Baik, untuk hasil programnya yang pertama yaitu meningkatnya berkaitan dengan edukasi kesehatan mental yang nantinya untuk konselor sebaya ini akan memberikan pelatihan dan dukungan psikologis kepada anggota komunitas yang lain. Yang kedua yaitu berkaitan dengan waktu saya habis ya, nanti bisa dilanjut Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini secara umum ide kegiatannya cukup bagus ya. Ini membuat sekolah untuk disabilitas. Cuma tadi memang pemilihan mitra ini harus ada dasarnya, memang ada masalah di mitra dan itu yang tidak nampak. Makanya Pak Setio tadi ngejar itu kan. Kalau secara umum memang ada masalah di ini, tapi apakah di mitra ini ada masalah gitu kan? Kalau nanti didengar oleh mitra ini dianggap dia banyak bermasalah mental, mungkin dia belum tentu ngakui kan. Jadi jangan diklaim mereka ini kan
kadang-kadang tim ini karena ingin menonjolkan kegiatannya, jadi klaim orang jadi ini banyak masalah mental ya. Nanti ya itu yang harus diperhatikan, jangan mengklaim-klaim orang punya masalah mental, nanti jadi masalah malah ya. Kemudian ini hasilnya nanti untuk apa? Ya? Apakah memang akan membuat suatu lembaga khusus ini konselor untuk ini untuk masalah disabilitas? Baik, Kan Bapak, ada, untuk hasilnya. ya, silakan. Baik, Bapak, untuk hasilnya itu kami membentuk tim kader konselor sebaya begitu. Jadi yang 17 ini nanti akan kalau di istilahnya tuh dikasih sertifikat sebagai konselor, bisa kayak gitu? Iya, Bapak, betul. Siapa yang mengasih sertifikat kompetensinya nanti? Baik, untuk sertifikat kompetensinya itu berasal dari konselor ahli, yaitu Bapak Hijrah Eko Putro, Magister Pendidikan dari Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Magelang, Bapak. Oh, memang sudah tersertifikasi dia? Iya, benar, Bapak. Jadi kami memberikan pelatihan selama 7 tahapan dan nanti bisa tersertifikasi untuk membantu sebayanya disabilitas fisik. Nah, kemudian kan sudah ada evaluasi kegiatan. Konselor ini sudah dianggap kompetensi ya, kompeten dalam hal pendampingan disabilitas ya untuk kesehatan mental. Ini sudah disuruh mengkonseling enggak anggotanya? Atau baru kita berikan pelatihan tapi belum pernah praktek gitu. Gimana? Baik, kita sudah memberikan praktek, yang selanjutnya kita juga sudah melaksanakan sesi konseling sebaya bersama anggota komunitas, seperti itu Bapak. Jadi kita sudah praktek langsung juga. Dan sudah ada tim yang 17 ini sudah mengkonseling temannya nggak? Iya, sudah Bapak. Hasilnya gimana? Hasilnya, alhamdulillah kita telah membuat website komunitas konseling sebaya yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, itu bisa digunakan secara online maupun nanti bisa melakukan janjian terlebih dahulu melaksanakan konseling sebaya secara offline bagi sama disabilitas fisik, seperti itu Bapak. Oh, itu sudah ini nggak? Misalnya kan kalau sudah menjadi konselor itu kan ada nilai rupiahnya, ekonominya itu sudah ada sampai ke situ. Baik, untuk nominal rupiahnya saat ini kami masih free Bapak, karena kami juga di bawah Dinas Sosial Kabupaten Magelang. Ya, kalau sebaiknya kan kegiatan ini kalau memang konselornya kompeten kan harusnya yang jadi konselor itu supaya bersemangat, dia kan harus ada juga semacam nilai ekonomi yang didapatkan oleh ini. Jangan nanti gara-gara banyak melayani konselingnya, nanti malah yang konselornya jadi kena juga mentalnya kan, karena sibuk melayani orang lain kan, tidak ada penghasilan kan, akhirnya malah mentalnya juga kena jadinya kan. Jadi itu harus untuk pengembangan ke depannya mungkin dinas sosial ya, dinas sosial memang kalau memang ini kompeten memang harus dijadikan suatu semacam profesi sebagai konselor, dan itu harus dipikirkan karena ini kan yang konselor ini kan belum ada kerjaannya ya. Baik Bapak, kami juga telah audiensi dengan Dinas Sosial Kabupaten Magelang, nanti jangka panjangnya juga akan dikenakan tarif biaya. Untuk yang menjadi seorang konselor sebaya ini juga memiliki usaha sampingan Bapak seperti wirausaha atau memberikan pelatihan-pelatihan psikologis lainnya. Oke, terakhir saudara ada mendeteksi yang lulus konselor ini biasanya kekurangannya apa? Apakah mungkin kan bisa aja orang itu cacat karena kecelakaan ya, bukan karena kasus genetik atau apa, gimana? Ada nggak? Baik Bapak, jadi untuk yang menjadi konselor tersebut terdiri dari 2 jenis disabilitas, yaitu disabilitas fisik bawaan dan non bawaan Bapak. Oh ya, oke. Terima kasih.